Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusli, NIM H0220, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Sulawesi Barat. Dalam video ini, saya akan membahas 5 tokoh ahli matematika dari Yunani kuno sampai Mesir kuno. Langsung saja kita masuk ke dalam tokoh pertama, yaitu Archimedes. Biografi Archimedes. Nama Archimedes lahir 287 sebelum Masehi di Sirakus, meninggal 212 sebelum Masehi. Archimedes lahir di Sirakus, Yunani pada tahun 287 sebelum Masehi. Dia adalah anak dari seorang astronom yang bernama Phidias. Archimedes adalah seorang matematikawan sekaligus seorang penemu. Dia adalah salah satu dari 3 matematikawan terbesar bersama Isaac Newton dan Carl Gauss. Kontribusi terbesarnya kepada ilmu matematika adalah tentang geometri. Archimedes menghabiskan masa mudanya untuk menempuh pendidikan formalnya di Alexandria, yang pada saat itu dikenal sebagai kota pusat ilmu pengetahuan di dunia. Setelah Archimedes menyelesaikan pendidikan formalnya di Alexandria, dia kembali ke Sirakus sampai akhir hayatnya. Sedikit tentang kehidupan pribadinya, dia pernah dikabarkan mempunyai hubungan sebagai teman dengan dekat dari Hieron II, yaitu raja dari Sirakus yang mempekerjakan Archimedes sebagai guru privat untuk anaknya. Versi lain menyebutkan bahwa Archimedes berguru pada murid Euclid. Archimedes dapat disebut sebagai matematikawan sekaligus fisikawan pertama yang menemukan mesin perang, alat-alat mekanis, serta pompa air untuk mengangkat air sungai Nil untuk mengairi tanah-tanah di seluruh negerinya. Keluarganya adalah kelas aristokrat. Ayahnya seorang astronom yang bernama Phidias yang mempunyai hubungan dengan Raja Hieron II yang berkuasa di Sirakus pada masa itu. Tak heran jika Archimedes berteman baik dengan Gelon, putra sang raja. Kelak dua sahabat ini menjadi matematikawan andalan raja. Menurut sejarah Archimedes meninggal pada umur sekitar 75 tahun karena dibunuh oleh tentara Romawi ketika berlangsung perang Punicio kedua antara Romawi dengan Kartago, yaitu tahun 214 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes juga merupakan sosok eksentrik sebagaimana Weierstrass. Menurut penuturan saudarinya, Weierstrass semasa sekolah tidak pernah diberi kepercayaan untuk memegang pensil. Jika memegang pensil, maka dia akan menggambar apapun yang dianggapnya masih kosong. Sementara Archimedes selalu menggambar di pasir atau di tanah yang lembek sebagai pengganti papan tulis. Dia akan menggambar sesuka hatinya apabila duduk di dekat perapian. Dia akan mengambil arang atau sisa perapian dan digunakan untuk menggambar. Kemudian, ada pun buku-buku atau karya-karya yang pernah ditulis oleh Archimedes dan rumus matematika antara lain, yaitu On the Equilibrium of Lengths, On the Measurement of Circle, On Spirals, On the Sphere and the Cylinder. Kemudian, kita masuk ke dalam penemuan Archimedes. Yang pertama ada nilai pi, kalkulus, geometri, hukum Archimedes, baut Archimedes, cakar Archimedes, cermin pemanas Archimedes. Kemudian adapun penerapan dalam pembelajaran matematika dari penemuan Archimedes. Yang pertama untuk nilai pi, nilai pendekatan pi atau 3,14 selalu tetap untuk setiap lingkaran. Dikatakan begitu karena sebenarnya nilai pi atau 3,14 merupakan pembulatan hanya sampai 2 tempat desimal saja, yang sebenarnya nilai pi adalah irasional atau mempunyai jumlah desimal yang tak terhingga. Dalam matematika, pi digunakan untuk menghitung volume bola atau keliling luas lingkaran. Karena definisi lain, nilai pi berhubungan dengan lingkaran. Banyak rumus dalam matematika, sains, dan teknik yang menggunakan pi. Pada saat belajar rumus-rumus trigonometri dan geometri yang menyangkut lingkaran, elips, dan bola,
Di situ akan Anda dapati konstanta pi. Yang kedua, kalkulus. Salah satu konsep dasar dalam kalkulus integral adalah konsep dari tak hingga luas area di bawah kurva dari kurva yang melengkung bisa dihitung dengan memotong area di bawah kurva sehingga jadi tak hingga bagian. Kemudian seluruh bagian itu dijumlahkan. Kemudian penjelasan mengenai kalkulus dasar pada bagian ini yaitu konsep mengenai limit, turunan atau diferensial dan anti turunan atau integral. Berikut bisa kita lihat contoh kecil kalkulus dalam pembelajaran matematika. Ini hanyalah contoh kecil dari sekian banyaknya penerapan kalkulus dalam matematika. Kemudian ada geometri. Geometri, ilmu ukur atau ilmu bangun adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Seorang ahli matematika yang bekerja di bidang geometri disebut ahli geometri. Dalam penerapannya, ilmu matematika seperti menghitung bangun, baik itu bangun ruang maupun bangun datar, dan juga rumus-rumus dalam bangun datar dan bangun ruang. Kemudian kita masuk ke dalam tokoh kedua, yaitu ada Pitagoras. Lahir 500 sebelum Masehi di Samos atau Yunani, meninggal sekitar tahun 4495 sebelum Masehi. Pitagoras adalah seorang filsuf Yunani dan perintis aliran Pitagoreanisme. Ajaran politik dan keagamannya dikenal di kawasan Magna Graecia pada masanya dan telah memengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles, sehingga secara tidak langsung ia juga telah berdampak terhadap perkembangan filsafat barat. Ayahnya, Mencersus, pernah membawa Pitagoras ke Tirus. Di situ ia belajar di bawah para sarjana dari Suria. Ada juga kemungkinan ia mengunjungi Italia bersama ayahnya. Dalam tradisi Yunani diceritakan bahwa ia banyak melakukan perjalanan, di antaranya ke Mesir. Perjalanan Pitagoras ke Mesir merupakan salah satu bentuk usahanya untuk berguru, menimba ilmu pada imam-imam di Mesir. Konon, karena kecerdasannya yang luar biasa, para imam yang dikunjunginya merasa tidak sanggup untuk menerima Pitagoras sebagai murid. Namun, pada akhirnya ia diterima sebagai murid oleh para imam di Tebe. Di sini ia belajar berbagai macam misteri. Selain itu, Pitagoras juga berguru pada imam-imam Kaldei untuk belajar astronomi, pada para imam Fonesia untuk belajar logistik dan geometri, dan para magi untuk belajar ritus-ritus mistik dan dalam perjumpaannya dengan Zarathustra. Selepas berkelana untuk mencari ilmu, Pitagoras kembali ke Samos dan meneruskan pencarian filsafatnya, serta menjadi guru untuk anak Polikartes. Penguasaan tiran di Samos kira-kira pada tahun 530. Karena tidak setuju dengan pemerintah Tiranos Polikartes, ia berpindah ke kota Kroton di Italia Selatan. Di kota ini, Pitagoras mendirikan sebuah tarekat beragama yang kemudian dikenal dengan sebutan kaum Pitagorean. Pitagoras percaya bahwa angka bukan unsur seperti udara dan air yang banyak dipercaya sebagai unsur semua benda. Angka bukan analisir alam. Pada dasarnya, kaum Pitagorean menganggap bahwa pandangan Anaximanros tentang to apeiron dekat juga dengan pandangan. Salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras, yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dengan suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pitagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pitagoras karena ialah yang pertama membuktikan pengamatan ini. Pitagoras meninggalkan Samos pada 1518 sebelum Masehi. Tidak lama kemudian, dia membuka sekolah di Kroton yang menerima murid tanpa membedakan jenis kelamin. Sekolah itu menjadi sangat terkenal, bahkan di akhirnya menikah dengan salah satu muridnya. Kemudian adapun penemuan dan sumbangsi Pitagoras di matematika, yaitu ada teorema Pitagoras. Namun kontribusi Pitagoras terhadap matematika paling dikenang karena konsepnya tentang angka.
Pythagoras percaya bahwa semuanya dapat direduksi menjadi angka dan angka-angka tersebut memiliki karakteristik, kekuatan, dan kelemahan mereka sendiri. Bagi Pythagoras, angka 10 adalah angka yang paling lengkap karena terdiri dari 4 digit pertama, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Dan ketika ditulis dalam notasi titik, mereka membentuk segitiga. Dia juga percaya bahwa geometri adalah bentuk tertinggi dari studi matematika, yang dengannya seseorang dapat menjelaskan dunia fisik. Keyakinan Pythagoras berasal dari pengamatannya terhadap matematika, musik, dan astronomi. Kemudian, penerapan dalam pembelajaran matematika penemuan Pythagoras, yaitu teorema Pythagoras adalah aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat dari teorema ini adalah hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Berikut ada rumus teorema Pythagoras, yaitu A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Aturan matematika untuk teorema Pythagoras. Aturan pertama, jika menemukan operasi seperti berikut, X tambah 4 sama dengan 10, maka kita perlu memindahkan angka 4 ke sebelah tanda sama dengan supaya kita dapat nilai X. Ya. Kemudian untuk aturan matematika kedua, jika kalian melihat model seperti ini, A pangkat 2 sama dengan B, maka A sama dengan B akar B. Kemudian adapun ini adalah contoh soal penerapan teorema Pythagoras dalam matematika, ya. Sebuah segitiga memiliki sisi BC panjangnya 6 cm dan sisi AC 8 cm. Berapa cm kah sisi miring dari segitiga tersebut? Diketahui BC 6 cm, AC 6 cm. Kemudian yang ditanyakan panjang AB. Maka sesuai dengan rumus tadi bisa kita jawab AB pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Nilai dari AB pangkat 2 kemudian 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Kemudian masing-masing dicari nilainya. Kemudian setelah didapat kemudian ditambahkan. Itu 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. 8 pangkat 2 itu sama dengan 64. Kemudian 36 ditambah 64 sama dengan 100. Maka didapat AB sama dengan akar 100. Kemudian kita sederhanakan menjadi 10. Sehingga panjang sisi AB adalah 10 cm. Kemudian tokoh yang ketiga ada Euclid. Euclid lahir pertengahan abad ke-4 sebelum Masehi dan meninggal pertengahan abad ke-3 sebelum Masehi. Euclid dikenal sebagai bapak geometri dan pendiri ilmu geometri. Dengan karyanya mengenai ilmu ukur dalam bukunya yang berjudul The Elements, dalam buku tersebut ia menyatakan 5 postulat yang menjadi landasan dari semua teorema yang ditemukannya. Tidak banyak yang diketahui mengenai hidup Euclides karena sangat sedikit referensi asli mengenai dirinya yang bertahan. Dia kemungkinan besar lahir sekitar tahun 325 sebelum Masehi. Sedangkan tempat, keadaan kelahiran dan kematiannya hanya dapat diperkirakan secara kasar relatif terhadap sejarah orang-orang lain yang disebutkan bersamanya. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa ia adalah seorang guru besar di Universitas Alexandria dan ternyata merupakan pendiri sekolah matematika Alexandria yang terkenal. Akan tetapi, tanggal dan tempat kelahirannya tidak diketahui. Selama hidup di kota Alexandria inilah Euclid menemukan dan menulis teorinya tentang geometri. Selama hidupnya, Euclid telah menulis banyak buku, di antaranya yang terkenal dan masih tersimpan adalah The Elements, The Data, One Division of Figures, Phenomena, dan Optik. Kemudian penemuan dan sumbangsi Euclid dalam matematika. Subjek yang dibahas oleh Euclid mencakup bentuk-bentuk teorema Pythagoras, persamaan dalam aljabar, lingkaran, tangen, geometri ruang, teori proposisi, bilangan prima, bilangan sempurna, integer positif, bilangan irasional, dan gambar trimarta. Namun, hal terpenting yang diberikan Euclid dalam matematika adalah bidang geometri, yaitu tentang aksioma atau postulat dalam bidang geometri.
Aksioma adalah pendapat yang dijadikan pedoman dasar dan merupakan dalil pemula sehingga kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi. Atau aksioma yaitu suatu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran dan bersifat umum untuk semua cabang ilmu tanpa memerlukan pembuktian. Beberapa aksioma yang diperlukan dalam geometri ruang dikemukakan oleh Euclid. Aksioma dasar dalam geometri antara lain, hal-hal yang sama dengan hal yang sama, satu dengan yang lainnya juga sama. Itu adalah contoh kecil dari beberapa aksioma yang dikemukakan oleh Euclid. Namun masih banyak lagi aksioma-aksioma yang disebutkan oleh beliau. Kemudian ada postulat. Postulat adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Anggapan dasar untuk satu ilmu tertentu. Contoh postulat dalam geometri Euclid. Melalui dua titik, sebarang dapat dibuat garis lurus. Ruas garis. Kemudian yang kedua, ruas garis dapat diperpanjang secara kontinu dan menjadi garis lurus. Kemudian adapun penerapan dalam pembelajaran matematika. Untuk ilmu penemuan Euclid dikenal dalam ilmu aksioma dan postulat dalam geometri ya. Jadi untuk penerapan penemuannya dalam pembelajaran matematika banyak diterapkan dalam pembelajaran terkhusus pada pelajaran geometri. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam tokoh berikutnya, yaitu ada Diopantus. Lahir antara 201 dan 215 Masehi dan meninggal antara 285 dan 299 Masehi. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan Diopantus. Dia tinggal di Alexandria atau Mesir. Dia menikah ketika berumur 33 tahun, memiliki seorang anak laki-laki yang hidup sampai usia 42 tahun, dan usia Diopantus berdasarkan Riedel adalah 84 tahun ketika meninggal. Sekalipun kehidupan pribadinya tersembunyi, karya matematikanya ditulis dalam aritmetika yang aslinya mempunyai 13 buku lebih banyak dari milik kami yang hanya 6 buku. Seperti banyak risalah matematika Yunani lainnya, Diopantus terlupakan di Eropa Barat selama disebut Dark Ages. Karena studi Yunani kuno dan melek huruf pada umumnya telah sangat menurun. Bagian dari aritmetika Yunani yang selamat bagaimanapun, seperti semua teks Yunani kuno, ditransmisikan ke dunia modern awal, disalin oleh dan dengan demikian diketahui ulama Bizantium pada abad pertengahan. Selain itu, beberapa bagian dari aritmetika mungkin bertahan dalam tradisi Arab. Tahun 1463, ahli matematika Jerman Regiomontanus menulis, tidak ada satu belum telah diterjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. 13 buku dari Diopantus, di mana sangat bunga seluruh aritmetika terletak tersembunyi. Aritmetika pertama kali diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin oleh Bombelli pada tahun 1570, tetapi terjemahan tidak pernah dipublikasikan. Namun, Bombelli meminjam banyak masalah untuk bukunya sendiri Aljabar. The Editio Principis dari Aritmetika diterbitkan pada tahun 1575 oleh Xylander. Terjemahan Latin paling terkenal dari aritmetika dibuat oleh Bachet pada tahun 1621 dan menjadi edisi Latin pertama yang banyak tersedia. Pierre de Fermat yang memilikinya mempelajarinya dan membuat catatan di margin. Kemudian adapun penerapan dan kontribusinya dalam matematika. Aritmetika adalah karya utama Diopantus. Ini didasarkan atas karya-karyanya aljabar di sejarah Yunani yang paling nyata dan paling berpengaruh, gayanya sangat berbeda. Dia tidak pernah menggunakan metode umum dalam menyelesaikan permasalahan. Satu metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tidak dapat digunakan untuk permasalahan lain sekalipun sejenis atau mirip. Diopantus menulis banyak buku, akan tetapi sayang sekali hanya sedikit yang masih ada. Dia melakukan banyak penelitian di aljabar, memecahkan persamaan bilangan bulat. Beberapa persamaan ini menghasilkan kemungkinan jawaban yang lebih dari satu. Persamaan-persamaan ini sekarang disebut Diopanten atau tidak terbatas. Tidak ada satupun selain Diopantus yang mulai menggunakan simbol untuk mengspesifikasikan nilai yang tidak diketahui dalam sebuah persamaan. Tipe aljabar miliknya dikenal sebagai syncopalet, model dari penulisan aljabar yang mana merepresentasikan polinomial seperti yang sudah diketahui.
Kemudian adapun penerapan dalam pembelajaran matematikanya. Berkaitan dengan aljabar bisa menggunakan konsep sistem persamaan linear dua variabel, dan yang paling menonjol dan paling berkaitan dengan Diophantine yaitu ada persamaan linear Diophantine. Kemudian berikutnya kita masuk ke dalam tokoh kelima, yaitu ada Thales. Nama Thales lahir antara tahun 624 sampai 625 sebelum Masehi di Miletus atau yang sekarang dikenal dengan Turki. Meninggal sekitar tahun 547 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Thales adalah seorang filsuf yang lahir antara tahun 600 sampai 625 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Ia dimasukkan ke dalam tradisi filsafat Ionian, mazhab Miletus, dan filsafat alam. Ia memiliki minat utama dalam etika, metafisika, matematika, dan astronomi. Selain itu, ia pula memiliki gagasan penting yakni air adalah prinsip dasar segala sesuatu dan teorema Thales. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, ia juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Kemudian Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Ia mendirikan sekolah Miletos, filsafat alam, mengembangkan metode ilmiah, dan penyelidikan pencerahan barat pertama. Sejumlah anekdot sangat terkait dengan penyelidikan Thales, yaitu kosmos. Ketika dipertimbangkan dalam hubungannya dengan hipotesisnya, mereka mengambil makna tambahan dan yang paling mencerahkan. Thales yang sangat dihormati di zaman kuno dan surat dikutip oleh Diogenes Laertius dan mengaku berasal dari Anaximenes ke Pythagoras. Kemudian Thales menyerangkan bahwa semua wacana kita harus dimulai dengan mengacu pada dirinya sendiri. Kemudian adapun penemuan dan kontribusinya dalam matematika. Di dalam geometri, Thales dikenal karena menyumbangkan apa yang disebut teorema Thales. Kendati belum tentu seluruhnya merupakan buah pikiran aslinya. Teorema Thales berisi sebagai berikut. Sebuah lingkaran terbagi dua sama besar oleh diameternya. Kedua, sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Kemudian yang ketiga, jika ada dua garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Kemudian keempat, sudut yang terdapat dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku yang bersinggungan dengan Kemudian yang kelima, sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian-bagian dasar tersebut telah ditentukan. Dan untuk penerapannya sendiri dalam pembelajaran matematika banyak kita jumpai pada pembelajaran geometri. Baik, sampai di sini beberapa penjelasan mengenai biografi, sumbangsi, penerapannya dalam matematika, serta penemuan para tokoh matematika yang saya sebutkan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.